Oh. Kok sakit punggung? Karena duduk mulu di depan laptop. Yes. Kan bisa berdiri juga. Wow. Ada yang pakai handphone kan? Ada. Yang pakai handphone, matiin videonya, terus Tidur. mikrofonnya, terus tidur gitu. Kelihatan banget ya. Nggak apa-apa juga sih, silahkan aja. Nanti kalau metode ujiannya aja yang dirubah jadi itu kan. Oral test kan. Subhanallah. Iya dong. Writing text aja belum tentu lulus kayaknya, Miss. Oh enggak, kalau writing test kemarin tuh nilainya rata-rata tinggi karena kayaknya cuma satu yang mencatat, terus satu catatan itu di copy paste di ujian. Jadi untuk kelas ini nggak ada, mungkin saya nggak ada written test ya. Semuanya Semua itu langsung. gara-gara kelas kemarin. Salah sih kenapa nggak ngambil kelas kemarin. Kan baru ini ngulangnya, Miss. Oh siap, luar biasa. Tapi pasti dapat A lah ya. Ya Allah, amin. Oke ya, kita mulai ya. Jadi untuk pertemuan yang lalu itu kita sudah membahas tentang two main inquiries in defining IPE. Jadi ada dua hal utama yang dilakukan untuk mendefinisikan international political economy, yaitu how politics constrain economic choices, dan kemudian yang kedua, how economic forces motivate constrain political choices. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang the global financial crisis, kemudian the world economy, kemudian the study of global political economy. Dan kalau kemarin itu masih sangat earlier introduction ya, jadi belum masuk pada core intinya. Nah, sekarang kita masuk ke the global financial crisis. Jadi global financial crisis itu diartikan sebagai krisis ekonomi yang berdampak pada tidak hanya satu negara, tapi banyak negara. Salah satu faktor yang menyebabkan munculnya global financial crisis adalah perpindahan arus barang dan jasa dan perpindahan uang, ya, capital dari satu negara ke negara lainnya. Misalnya Amerika berinvestasi misalnya di Inggris, ketika terjadi uh, krisis ekonomi di Inggris, otomatis akan berimplikasi pada Amerika karena uang dari sana berpindah ke Inggris. Nah, uang yang berpindah dari Amerika ke Inggris ini mungkin ya secara logisnya itu bank di Inggris itu atau perusahaan di Inggris itu kemudian menginvestasikan lagi uang tersebut misalnya di beberapa negara, misalnya uh, uh, di Prancis atau misalnya di uh, apa namanya, di Italy, ya seperti itu. Nah, kalau misalnya hasil investasi itu, let's say di Italy rusak ya atau tidak berjalan investasi tersebut, maka dampaknya akan ke headquarternya misalnya di Inggris. Nah, kalau dia berdampak di Inggris, maka berdampak di Amerika. Itu merupakan salah satu contoh logika alur berpikir terjadinya global financial crisis. Biasanya akan terjadi perubahan perumusan teori ekonomi ketika terjadi krisis, ekonomi krisis. Nah, ada hal yang harus Anda pahami, yaitu ada yang dimaksud dengan economic crisis, ada yang disebut dengan financial crisis, ada yang disebut dengan recession, ada yang disebut dengan depression. Ya, nah saya jelaskan meskipun uh, saya tidak mencantumkan dalam PPT ini ya. Semua bahan penjelasan ini Anda bisa dapatkan di bukunya John Ravenhill. Ada edisi ke-6 sekarang yang terbaru, itu harganya kalau di Oxford University Publisher itu harganya 33 pound.
Itu edisi terbarunya, edisi ke-6. Tapi kalau yang mau baca edisi ke-5-nya ada di perpustakaan, silahkan Anda ambil atau pinjam kalau bisa ya. I don't know, saya nggak tahu. Bisa nggak sih masih meminjam buku sekarang atau nggak? Via email kayaknya, Miss. Via email ya? Tapi nanti Tinggal, iya. mahasiswa ke kampus ambil gitu. Enggak, kayaknya dikirim e-booknya aja via layanan perpus. Oh gitu. Iya, Oke. kemarin saya lihat update-nya soalnya, Miss. Hmm. Ada yang pernah nggak mau minjam e-booknya John Ravenhill? Belum, Miss. Belum ya? Oke. Oke, saya jelaskan dulu ya. Yang dimaksud dengan financial crisis itu adalah krisis finance, jadi keuangan. Keuangan itu biasanya meliputi tentang perbankan, kemudian aktivitas perusahaan. Kalau kita berbicara atau membahas tentang krisis ekonomi, maka yang dibahas di sini adalah aktivitas ekonomi secara keseluruhan, meliputi aktivitas ekonomi rumah tangga, aktivitas ekonomi pemerintah, dan aktivitas ekonomi pasar, kegiatan pasar. Jadi, kalau ada headline misalnya di surat kabar mengatakan krisis ekonomi, maka krisis tersebut jauh lebih parah daripada krisis finansial karena dia mencakup seluruh ranah kehidupan manusia. Seperti contoh, misalnya krisis ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19. Dan dia nggak bisa disebut sebagai krisis finansial karena itu berdampak pada seluruh kegiatan hidup manusia. Tapi kalau kita berbicara tentang global financial crisis, maka subjeknya itu adalah finance, sektor keuangan. Sektor keuangan itu meliputi misalnya perdagangan saham, perdagangan mata uang, currency, monetary, kemudian keuangan dari suatu perusahaan. Nah, itulah yang disebut dengan financial crisis. Jadi bedakan ya yang disebut dengan the global economic crisis dan the global financial crisis. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan economic ada yang disebut dengan resesi. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya apa itu resesi? Halo Miss, Miss, halo. Ya, silahkan Ramadan. Eh, resesi itu, sepengetahuan saya resesi itu adalah negatifnya pertumbuhan ekonomi selama 3 kuartal berturut-turut. Benar nggak Miss? Coba dijelaskan Ramadan. Apanya Miss yang dijelaskan? Resesinya? Penjelasannya, yes, penjelasannya siapa tadi? Ramadan tadi. Jadi yang saya tahu Miss, resesi itu negatifnya pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu selama 3 kuartal berturut-turut. Jadi misalnya dari Januari sampai Maret itu masih negatif, terus dari Maret Juni ke masih negatif, dari Juni ke September masih negatif gitu. Itu resesi, Miss. Yang saya tahu, Miss. Oke, yang lain? Ada yang bisa menjelaskan yang lain? Meliana? Kalau yang saya tahu resesi itu kayak
Ya, Miss, penurunan ekonomi. Emang Mhm. itu dong saya tahu. Andi nih? Saya kurang tahu, Miss. Oke, fair enough. Saya, Alvina? Mi. Kalau yang saya tahu itu resesi itu penurunan tingkat pertumbuhan gitu, Miss. Misalnya ditandai dengan kayak kayak lagi pandemi sekarang nih. Itu banyak tingkat pengangguran, terus penjualan kayak retail itu pada turun, terus produk-produk tuh kayak pada jarang dilirik sama konsumen gitu, Miss, karena itu ada akibat dari resesi itu, Miss. Mhm. Oke, yang lain? Ronald? Miss, saya mau menjawab. Silahkan, Widya. Resesi itu adalah ketika gross domestic product atau PDB-nya menurun secara terus-menerus selama 2 kuartal atau lebih, Miss. Itu setahu saya. Oke, very good. Yang lain? Saya, Miss. Amanda? Kalau yang saya tahu, resesi itu ketika kondisi ketika perdagangan dan industri itu berkurang, Miss. Oke, fair enough. Yang lain? Ronald? Kalau kita berbicara soal resesi, kita bisa ngatain itu dari ukuran ekonomi itu dihitungkan berdasarkan seberapa besar output ataupun produksi yang dihasilkan dalam tahun tertentu. Contohnya misalkan output yang dihasilkan dalam setahun itu harus meningkat ataupun tiap tahunnya. Kalau misalkan produksi yang dihasilkan dalam setahun itu 100 unit, berarti tahun depannya itu harus tumbuh 105 unit ataupun kenaikannya 5%. Tapi kalau misalkan kita berbicara soal resesi, berarti kan itu namanya adanya ekonomi itu jadi negatif. Misalkan dari 100 unit tahun ini, tahun depannya itu jadi nurun, misalkan jadi 95. Dan itu berlangsung bisa kayak dalam bisa berlangsung dalam 2 triwulan berturut-turut kayak gitu, Miss. Itu sih, Miss, setahu saya. Oke, good. Yang lain? Miss, setahu saya kalau resesi itu kondisi atau keadaan itu kayak harga-harga komoditas di pasar itu pada turun. Terus ada rugi itu dari pendapatan dari laba di suatu perusahaan itu karena apa ya biaya produksi dari perusahaan itu tuh nggak bisa ditutupi sama pendapatan yang mereka dapatkan akibat resesi ini gitu loh, Miss. Menurut saya seperti itu. Oke, good. Thank you, Gina. Yang lain? Miss, saya, Alvin. Oke, Alvin. Kalau menurut saya resesi itu pertamanya diawali dengan berkurangnya stamina dalam sebuah perusahaan, Miss. Dimaksud stamina ini tuh kayak para pekerja tuh kayak berlesuh gitu loh, Miss, pertamanya. Jadi berlesuh. jadi kayak berkurang semangat kerjanya gitu loh, Miss. Jadi kayak tingkat kinerjanya tuh semakin dikit, makanya di sini mempengaruhi ekonomi sebuah perusahaan gitu, Miss. Jadi benar sama yang udah dikatakan sama sebelumnya, kalau resesi itu adalah penurunan GPI, kayak penurunan keuntungan gitu, Miss. Oke, good. Yang lain? Ada lagi? Menurut saya nih selain Yes, Andi nih. itu juga kelambatan dalam kegiatan ekonomi. Nggak kedengeran suaranya Andi nih. Ya. Connected. Kalau menurut saya, resesi itu bukan hanya bukan hanya apa? Bukan hanya apa namanya bukan hanya menurunkan kegiatan ekonomi doang, tapi memperlambat juga dengan menjadikan kekacauan di seluruh. Oke. Gimana nih caranya?
Kalau whiteboard saya kelihatan nggak ya di situ ya? Yang whiteboard kalau saya menulis di sini. Kelihatan nggak? Kelihatannya PPT-nya doang, Miss. PPT-nya doang ya? Oke. Ada yang pernah memakai whiteboard nggak di Google Meet? Memakai apa, Miss? Whiteboard. Gak pernah, Miss. Maaf, Miss. Oh, ini tidak perlu minta maaf. Nggak ada kesalahan. Is it this one? Kalau ini udah tampil? Sudah. Udah, Miss. Belum, Miss. Udah, Miss. Udah, Miss. Udah, Miss. Nah ya, jadi kan di dalam setahun itu, maafkan saja lah ya kalau tulis ini garis datar. Bukan garis datar, anggap aja lah ya garis datar ya. Don't expect too much lah. Oke, Miss. Ini tahun 2019 sampai tahun 2020. Nah, di dalam satu tahun itu kan dibagi menjadi 4 kuarter. Ini 2019, dan ini di sini tahun 2020. Nah, satu tahun itu dibagi menjadi 4 kuarter atau biasa disebut dengan Q1. Kalau Anda baca buku ekonomi itu biasanya ada yang disebut dengan quarter 1. Quarter 1 itu biasanya Januari sampai Maret, kemudian berakhir dengan quarter. Itu siapa yang dengarkan musik? Quarter 4, kemudian siapa yang dangdutan? Kemudian kemudian 2010 pun begitu ya. 2020 pun begitu. Ada Q1, ada Q1. Ada Q1 kemudian berakhir di Q4. Nah, yang disebut dengan economic recession itu adalah kalau kita lihat contohnya misalnya di kuarter kedua kita. Kuarter kedua itu dari April sampai April, Mei, Juni. Ini overlap. Kuarter kedua, kita lihat pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu di kuarter kedua, dan di kuarter ketiga itu Juli, Agustus, September itu mengalami penurunan. Jadi kuarter kedua dan ketiga karena akibat dari kita kan waktu kuarter pertama itu sebenarnya masih sangat bagus karena terjadi penutupan aktivitas ekonomi itu nanti setelah nanti setelah bulan Maret 2020. Nah, kalau terjadi penurunan aktivitas ekonomi 2 kuarter berturut-turut ya. Kalau yang dimaksud dengan 2 kuarter berturut-turut ini 1 kuarter nih. Ya. Jadi ini 1 kuarter, ini 1 kuarter. Jadi kuarter pertama dengan kuarter kedua, ketika dia pertumbuhan ekonominya, ingat kalau kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, maka kita bicara tentang GDP. Ya, apa komponennya GDP itu? Ayo, siapa yang ingat apa komponennya GDP?
Bagaimana cara menghitung pertumbuhan GDP? Ada dari pemerintah, C konsumen, I investasi, apa sih? I Investment, import, ekspor, impor, Dia sama dengan C plus I plus G expenditure. plus dalam kurung ekspor kurangin impor, Miss. Coba Widya diulang. Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X kurangin M. Kalau saya ngapalinnya itu, apa? Artinya apa? Y itu pendapatan, C itu konsumsi, I-nya itu investasi, G-nya government expenditure, plus dalam kurung ekspor dikurangin impor. Itu berdasarkan pendekatan pengeluaran. Very good. Yang lain? Sama, Miss. Sama ya. Jadi benar. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Widya itu udah benar. Jadi yang disebut dengan resesi ekonomi, saya ulang kembali, itu turunnya pertumbuhan GDP, ya, pertumbuhan GDP 2 kuartal berturut-turut dalam posisi pertumbuhan ekonomi tersebut di bawah 0%. Ya. Kalau dia berada di bawah 0%, maka sebenarnya ekonominya sudah tidak tumbuh. Ya, jadi pertumbuhan ekonomi itu dia tumbuh bergerak kalau dia berada di atas 0%. Kalau dia berada di bawah 0%, itu artinya ekonomi tidak bergerak sama sekali. Ya, berarti tidak ada pendapatan yang masuk. Ya. Kalau nggak ada pendapatan, gimana dia mau belanja? Rasionalitasnya gitu aja. Nah, tapi dia dikatakan sebagai resesi ekonomi apabila pertumbuhan kuarter ini, ya, Q1 dan Q ini dibandingkan dengan kuarter sebelumnya. Jadi dia harus dibandingkan dengan Q2 di tahun 2019. Kemudian dia juga harus dibandingkan dengan Q3 atau kuartal ketiga tahun 2019. Maka definisi yang tepat adalah menurunnya pertumbuhan ekonomi 2 kuartal berturut-turut dalam kurun year on year. Maka biasa kalau Anda dengar di berita itu ada YOY, year on year. Year on year itu artinya adalah kita bandingkan pertumbuhan ekonomi tersebut dengan pertumbuhan ekonomi di tahun sebelumnya. Karena dikomparasi. Kenapa seperti itu modelnya? Karena di dalam pergerakan ekonomi itu ada bulan-bulan tertentu yang memang pertumbuhan ekonomi itu naik. Ada yang bisa memberikan alasan rasional kepada saya kenapa ada bulan-bulan tertentu di mana pertumbuhan ekonomi itu pasti dia naik. Geliat investment sama belanja, Miss. Good. Pengaruhnya ya? Coba berikan contohnya kepada saya. Geliat investment itu kayak misalnya masuknya investasi yang berlebih karena ada berita yang bagus di suatu negara. Kalau belanja itu indikatornya karena apa ya? Naiknya pemasukan dari masyarakat itu, jadi dia bisa expand lebih banyak gitu. Fair enough. Yang lain, Widya, ada pendapat? Maaf, Miss. Itu tadi yang berdasarkan pendapatan kan ya, Miss? Yang masuknya pertumbuhan ekonomi yang dia... Enggak, kalau pengeluaran Anda pasti dapat pendapatan. Iya. Ya enggak? Kalau Anda mengeluarkan sesuatu kan berarti Anda punya sesuatu kan? Iya. Nah, di dalam bulan-bulan tertentu itu, ada memang bulan tertentu atau kuartal tertentu yang memang dia pertumbuhan ekonominya dia di bulan itu naik. Saya berikan logiknya ya, seperti ini. Kalau untuk sederhananya gini, di bulan biasanya hari raya, New Year, hari raya Idul Fitri, kemudian Christmas, itu orang rajin belanja. Ya kan? Ketika orang rajin belanja, bisnis kan dapat pendapatan. Kalau bisnis dapat pendapatan besar,
income-nya banyak, maka pajak berdasarkan perhitungan pajak kita yaitu progressive tax, pendapatan pemerintah naik. Kalau belanja orang besar, pendapatan dari sektor pendapatan bisnis naik, maka pertumbuhan ekonomi akan naik. Nah, itu kalau Anda lihat dari ciri pertumbuhan ekonomi Indonesia itu biasanya di kuartal kedua dan ketiga atau kuartal ketiga itu biasanya dia naik. Kenapa? Karena orang ada hari raya di situ. Orang keluar belanja. Yang terjadi ketika COVID-19 yang kemarin ini, Idul Fitri, itu nggak ada Idul Fitri. Kemudian bisnis ditutup, jadi otomatis barang yang sudah diproduksi itu tidak terjual. Maka tumbuhlah misalnya pertumbuhan ekonomi yang bukan pertumbuhan ekonomi lagi, sudah masuki depresi ekonomi kalau dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Jadi kalau kita menghitung tentang pertumbuhan depresi ekonomi, resesi ekonomi, kita menghitungnya berdasarkan year on year per kuartal. Jadi kalau 2 kuartal dia berturut-turut menurun dari 0%, ya zero ya, berarti dia sudah mengalami resesi ekonomi. Kemudian, apa yang dimaksud dengan, kan tadi ada resesi, kemudian ada yang disebut dengan depresi ekonomi, atau economic depression. Miss, Yes. berarti maaf Miss sebelumnya. Berarti kalau misalkan yang tadi kita bilang itu dalam sebulan itu bisa pendapatannya tinggi atau income-nya tinggi, bisa kita kaitkan dengan teori pendapatan, teori demand, yang mana kalau misalkan permintaan semakin tinggi, maka juga harga akan semakin tinggi juga. Karena kan kalau misalkan yang Miss bilang tadi, kalau hari raya kan ada perayaan hari besar, berarti di situ permintaan masyarakat tinggi terhadap suatu barang. Saya bisa mau kita bilang. Saya mengerti maksud dari Ronald. Tapi ingat, yang kenaikan permintaan di hari raya itu, baik itu di hari raya agama manapun, dan kemudian New Year, itu disebut dengan temporary increase. Jadi kenaikan yang bersifatnya temporer. Dan kenaikan ini hanya meliputi beberapa jenis barang. Jadi berbeda misalnya kalau kenaikan satu harga barang, itu mempengaruhi semua kenaikan harga barang yang lain. Itu yang disebut dengan teori shock and feathers. Jadi contohnya misalnya itu adalah kenaikan BBM. Jadi kalau BBM itu naik, dia otomatis akan mempengaruhi kenaikan seluruh atau semua harga barang yang berhubungan dengan yang menggunakan energi secara langsung maupun tidak langsung. Seperti misalnya harga bubur pasti naik. Untuk masak bubur kan butuh beras. Untuk transportasi beras dari sawah kemudian sampai ke toko-toko kecil atau warung-warung kecil itu kan butuh cost. Jadi dia variabelnya mempengaruhi seluruh kenaikan harga barang. Namun kalau dia sifatnya temporary atau yang disebut dengan kalau dalam bahasa ekonomi itu disebut dengan temporary shock inflation. Jadi temporary shock inflation itu dia akan menaikkan harga barang, tapi secara temporer nanti turun lagi. Berbeda kalau misalnya kenaikan kayak sektor BBM. Nah, kalau dia misalnya kejadian itu di Christmas, kemudian New Year, kemudian Hari Raya, dia akan hanya mempengaruhi jenis barang yang memang sering dibeli pada saat itu. Seperti contohnya misalnya ayam, telur, kebutuhan pokok ya, kemudian pakaian. Ya, mungkin eskalasinya ada di situ, tapi tidak akan melingkupi seluruh jenis barang. Begitu Pak Ronald. Terima kasih Miss. Ada lagi? Nah, kita kembali ya. Kita tadi sudah paham ya maksud saya ya dengan depresi ekonomi ya. Resesi ekonomi udah paham ya? Sudah Miss. Sudah ya. Jadi kalau nanti saya bertanya verbal test Anda sudah bisa menjawab ya. Oke, sekarang kita membahas tentang depresi ekonomi. Apa yang dimaksud dengan depresi ekonomi? Yang dimaksud dengan depresi ekonomi adalah kalau dia 1 tahun atau 4 kuartal berturut-turut itu turunnya. Jadi kita bicara kuartal
uh, 2 tahun ini, satu tahun ini ya, jadi kuartal pertama sampai keempat itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Ini berarti sudah 1 tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka ekonomi tersebut disebut dengan depresi. Jadi ekonomi itu udah depresi dia. Depresi itu berarti sudah dalam bahasa psikologinya itu udah tidak ada, kayaknya udah frustasi, udah nggak ada jalan keluar. Nah, depresi ekonomi ini pernah terjadi kalau Anda kembali membaca sejarah financial crisis di 1929 sampai The Great Depression 1930, itu merupakan salah satu contoh economic depression. Kenapa disebut sebagai economic depression? Karena 1 tahun pertumbuhan ekonomi atau GDP itu sudah berada di bawah 0%. Jadi 4 kuartal berturut-turut. Kalau sudah 4 kuartal year on year, itu sudah masuk pada kategori economic depression. Jadi kalau dia resesi, itu 2 kuartal year on year. Kalau dia depression, 1 tahun year on year. Paham ya? Very easy. Ini udah pernah belum diajarkan di kelas lain? Belum, Miss. Belum, Miss. Belum ya? Miss. Ya, sama Vin. Miss, kalau misalkan tragedi yang 98 di Indonesia itu masuknya ekonomi depression nggak? Ekonomi sebenarnya masuk, economic depression. Oh, oke, Miss. Yang lain? Tapi kalau kita bandingkan dalam klasifikasi krisis ya, jadi 98 itu sebenarnya kita di Indonesia itu tidak masuk dia teori monetary crisis. Karena kan kalau dulu itu dibahaskan bahwa 97-98 itu masuk pada kategori krisis moneter. Kalau menurut analisa saya, itu bukan krisis moneter, karena krisis moneter itu sebenarnya merambat wilayah-wilayah tetangga, seperti Thailand, Taiwan, ke Korea Selatan, pada saat itu terkena krisis moneter, karena orang yang mempunyai modal, memasukkan modalnya di negara tersebut, tiba-tiba hengkang. Nah, di Indonesia, itu yang terjadi adalah krisis moneter dicampur dengan ekonomi, dicampur dengan politik. Kenapa mencampur dengan ekonomi? Pada saat itu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kemudian terjadi perpindahan kekuasaan dari Soeharto ke B.J. Habibie, terjadi kemudian rakyat di mana-mana. Jadi itu bukan, kalau saya mengkategorikannya itu bukan krisis moneter. Tidak hanya krisis moneter itu kalau sebenarnya bahasa sederhananya adalah depresiasi mata uang. Kalau saya berbicara, kalau ada orang yang mengatakan kepada kalian krisis moneter, kalau krisis moneter itu berarti dia implikasinya pada depresiasi mata uang. Jadi mata uang rupiah terhadap dolar itu terdepresiasi sangat tajam. Misalnya dari dulu pernah $1 itu 24.000 rupiah, yang awalnya itu dari $1 2.000 rupiah. 2000 dulu saya masih ingat sekali waktu saya SD itu $1 itu 1.750 rupiah. Kalau sekarang kan 14.000 ya. Nah, dari 1.750 rupiah ini kemudian naik menjadi $24.000. Implikasinya itu pada perekonomian adalah dilihat dari segi utang negara. Jadi kalau misalnya utang negara $2.000 dulu dipinjam, kemudian terjadi kenaikan nilai dolar atau depresiasi mata uang rupiah, maka nilai dolar pinjaman 2.000 itu meningkat sangat tajam. Nah, itu yang disebut dengan monetary crisis. Jadi monetary crisis itu disebabkan karena depresiasi mata uang. Tapi kalau kita berbicara apakah 97-98 itu hanya monetary crisis, in my opinion, itu bukan monetary crisis, tapi dia udah masuk pada ekonomi dan political crisis, karena terjadi perubahan landscape politik di situ, dan terjadi perubahan krisis ekonomi pada saat itu. Jadi mungkin begitu, Alvin. Apakah dia masuk
economic depression, wajar kalau dia masuk economic depression. Kalau menurut neoclassical perspective itu kan dia 1 tahun year on year ya. Kalau kita lihat 97 itu dengan 98 itu udah luar biasa ya. Mungkin kalau dibandingkan nanti dengan COVID ini, kalau misalnya ada vaksin di bulan 12, mungkin pertumbuhan ekonomi Indonesia itu bisa naik di kuartal pertama tahun 2021. Tapi I don't know. Saya nggak bisa menjawab itu, pertanyaan terlalu susah dan tidak bisa menghitung probabilitasnya. Agak susah di situ. Oke, ada pertanyaan? Oke, Miss, thank you. Ada lagi ya? Miss, saya mau tanya Miss, tadi tapi ini bukan yang ini sih Miss, bukan yang resesi sama depresi. Saya masih bingung yang financial crisis sama yang ekonomi krisis. Masih ada nggak yang bingung seperti Alvina? Yang bingung antara ekonomi krisis dan financial crisis? Jadi kalau saya tuh bingung gini Miss, kalau misalnya penjelasan Miss tadi yang financial crisis itu kan meliputi perbankan, terus aktivitas perusahaan, terus sama ekonomi pasar. Terus yang jadi pembeda sama financial crisisnya apa ya Miss? Jadi begini, Kayak yang disebut gitu. Nah begini, moneter, kalau kita berbicara moneter, jadi kan ada Anda pernah mendengar yang disebut dengan krisis moneter. Tetapi krisis moneter ini, the global monetary crisis itu, kenapa tidak pernah terdengar global monetary crisis? Karena turunnya nilai mata uang suatu negara itu memiliki implikasi yang sangat kecil dengan negara lain. Kecuali misalnya satu negara tersebut dengan negara lainnya itu memiliki hubungan monetary yang sama gitu. Kayak misalnya mata uang yang dipakai di Yunani dengan yang dipakai di euro ya. Jadi euro itu kalau dia turun nilai mata uangnya, maka dia bisa menjadi global monetary crisis. Karena kenapa? Dia meliputi banyak negara dan mata uang itu dipakai oleh banyak negara. Tetapi kalau misalnya contohnya Indonesia, penurunan mata uangnya terhadap dolar berimplikasi pada Malaysia, itu sangat kecil sekali dampaknya. Kenapa? Karena sifat mata uang Indonesia independen terhadap Malaysia. Nah, itu sebabnya saya mengatakan bahwa global monetary crisis itu dalam sejarahnya belum pernah terjadi. Yang ada itu adalah perubahan standar mata uang dari floating exchange menjadi fixed exchange kembali kepada gold standard. Itu yang pernah terjadi. Nah, yang tadi perbedaan antara global financial crisis adalah finansial itu kembali pada krisis keuangan. Nah, sektor-sektor mana saja yang berhubungan dengan keuangan? Pertama, perbankan. Ya, perbankan itu berhubungan dengan keuangan. Perusahaan, cash flow perusahaan berhubungan dengan keuangan. Kemudian pendapatan dari sektor misalnya pajak itu keuangan. Jadi segala sesuatu yang berhubungan tentang finance atau keuangan dari segi sektor real itu yang disebut dengan financial crisis. Kalau kita berbicara tentang ekonomi, ekonomi krisis ya, global economic crisis, maka kita membahas tentang landscape secara makro. Contoh misalnya, si ibu ini sudah tidak mampu membeli beras. Dan bukan dia saja, misalnya ada 3 juta orang yang tidak mampu beli beras dan dalam kelaparan. Maka dia masuk menjadi global economic crisis. Karena dia sudah tidak hanya meliputi krisis keuangan saja, tapi sudah meliputi aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
Jadi kalau mungkin sederhananya adalah kalau financial crisis itu sifatnya dia segmented dan mikro, kalau dia ekonomi dia sifatnya adalah makro. Begitu Alvin. Iya, Miss. Kita pindah ya. Oh, mana cari tadi? Stop. Presenting. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Oke ya, kemudian global financial crisis itu implikasinya terhadap global political economy itu ada 4. Pertama adalah meningkatnya integrasi dalam global political economy. Jadi biasanya ya, jadi global financial crisis itu kalau kita runut kembali pada perjalanannya itu kita lihat dulu kondisinya the world economy, jadi kondisi perekonomian dunia itu. Saya nggak mau membahas dari abad ke-14 sampai sekarang ya. I think that's too much. Kalau Anda mengambil kelas saya di political economy itu, kayaknya saya sudah pernah mention sedikit. Jadi di abad ke-16 dan ke-17 itu, jadi abad ke-17 itu kan Adam Smith menulis buku The Wealth of Nations. Jadi abad ke-16 dan ke-17 itu mulai bergeser paham feudal system. Jadi sistem feudal pada tahun abad ke-16 dan akhir abad ke-17 itu sistem feudal yang pendapatan negara itu diutamakan dari sektor land, tanah, dan agriculture itu sudah mulai tergantikan. Ya, jadi dulu itu di abad ke-16 dan 17 itu pertanian, tanah dan pertanian itu merupakan sumber dari pendapatan. Nah, diganti dengan paham merkantilism, di mana perdagangan, terutama source of wealth-nya itu precious metal atau logam-logam berharga seperti misalnya emas, yang menjadi sumber kekayaan. Itu sebabnya di abad ke-16 dan ke-17 itu terjadi kolonialisme. Karena kenapa? Karena mereka mencari lahan untuk bisa mendapatkan sumber-sumber kekayaan. Dan itu berlangsung ya. Meskipun setelah itu juga masih terjadi. Tetapi kalau sudah memasuki abad ke-17 ke atas, itu masyarakat secara global itu sudah menyadari bahwa mereka punya hak untuk beragama. Makanya itu terjadi muncullah negara yang disebut dengan Amerika Serikat. Nah, kemudian paham merkantilism ini menghancurkan ya, destroy. Jadi paham merkantilism ini dia menggantikan paham physiocracy. Jadi merkantilism menggantikan paham feodal. Kalau physiocracy itu dia sumber kekayaan betul-betul dari agriculture. Kalau dia feudal system, tanah dan agriculture. Kalau dia merkantilism, dia melihat pada metal. Jadi merkantilism ini menggantikan sistem dari feudal system dan sistem physiocracy. Nah, kemudian di awal abad ke-19, 1914, itu terjadi yang disebut dengan The Great Depression, yaitu 1929 dan 1930. Anda silahkan baca sejarahnya kenapa bisa krisis itu terjadi. Nah, kenapa 1929 itu disebut dengan market crash, ya, dan kemudian disebut The Great Depression, kemudian terkategori sebagai global financial crisis, itu karena implikasi stok saham di Amerika Serikat itu dibeli oleh buyer dari Inggris. Anda silahkan baca itu sejarahnya. Kemudian setelah 1930 itu memasuki masa perang dunia pertama. Nah, ketika orang perang itu, maka source income itu dipakai untuk perang. Kalau uang itu dipakai untuk dihabiskan, di spending, kemudian income tidak ada, itu kita hanya menunggu saja, itu pasti akan terjadi global ekonomi yang parah. Nah, karena perang tersebut menggunakan resource ekonomi yang besar, ya, ketika perang terjadi kan berarti kontrol negara kuat ya.
Nah, kemudian menghasilkan kelaparan, kemiskinan di mana-mana karena source of economy digunakan untuk perang, maka kemudian muncullah paham yang disebut dengan liberalism. Jadi liberalism itu kalau kita lihat berkembangnya sangat bebas itu di Amerika Serikat. Karena kenapa? Itu disebabkan karena perang. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua muncul yang disebut dengan contemporary period. Contemporary period itu adalah refleksi dari kuatnya kontrol negara. Jadi karena kuatnya kontrol negara terhadap sumber keuangan, mereka dengan gampangnya menggunakan source negara, keuangan hasil pajak masyarakat untuk digunakan untuk perang, maka muncullah paham yang mengatakan bahwa intervensi negara itu harus dikurangi. Itu kalau kita lihat kembali lagi, kita lihat dalam landscape global political economy. Nah, itu yang menjadi fondasi kenapa di tahun 1970 hanya tiga teori utama yang dibahas dalam GPE. Mana itu? Jadi setelah setelah 1970, perkembangan global political economy itu sebenarnya hanya dibagi menjadi tiga klaster teori, yaitu liberalism, nationalism, dan Marxism. Nah, pertanyaan saya kepada kalian, apa bedanya liberalism dan kapitalisme? Udah bisa jawab nggak? Febrina, bisa jawab? Alvin? Bentar Miss lagi cari catatan. Oke, ketemu Miss. Widya? Widya, bedanya liberalisme dan kapitalisme apa? Kalau kapitalisme itu dia lebih ke determinasi ke ekonomi, sedangkan kalau liberalisme itu nggak cuma ke ekonomi, tetapi dia juga kepada agama, terus filsafat juga kemanusiaan, Miss. Okay, good. Yang lain? Kalau menurut saya go on, Widya. Kalau menurut saya kapitalisme dia lebih ke perekonomiannya, sedangkan liberalisme itu nggak cuma mencakup ekonomi, tetapi dia lebih ke bagian kehidupan sosialnya. Okay, good. Yang lain? Ini saya. Kalau misalkan liberalisme itu dia kayak lebih mengutamakan masyarakat yang bebas, Miss. Terus juga kebebasan berpikir antar individu. Terus kalau misalkan kapitalisme itu sama kayak Widya tadi, dia lebih berpusat di ekonomi, Miss. Kalau begitu saya tanya lagi, Widya, bedanya liberalisme, neoliberalisme, dan kapitalisme apa? Ayo apa? Miss, maaf boleh diulang, tadi koneksi saya naik turun, Miss. Oke, bedanya liberalisme, neoliberalisme, dan kapitalisme apa? Tahu saya, kalau neoliberalisme itu perkembangan dari liberalisme. Yang lain? Andini? Setahu saya dari catatan kemarin itu neoliberalisme itu ini Miss, kayak percaya bahwa pasar itu self-regulated, jadi pasar itu bisa mengatur dirinya sendiri tanpa intervensi dari pemerintah, gitu. Tapi kalau yang apa tadi kapitalisme ya Miss ya?
Kalau Febrina? Febrina? Febrina Pratama. Iya, Miss. Bedanya apa Febrina? Hah? Sebentar, Hah? Miss. Saya lagi di luar. Tuhan. Siapa lagi nih? Fajrin? Mana Fajrin? Tuhfa? Ini kenapa kalau saya bertanya banyak yang left-left di grup ya? Alvin? Bentar, Miss, catatan saya hilang. Cutnasya? Pagi, Miss. Saya lagi baca dulu, Miss. Bentar. Aura? Aura? Ashifa? Pagi, Miss. Belum, Miss. Belum yakin. Al-Afia? Bisa diulang nggak, Miss, pertanyaannya, Miss? Bedanya liberalism, neoliberalism, dan kapitalisme apa? Oke, Miss. Oke. Cuma oke-oke aja jawabannya. Ramadan? Iya, Miss. Bedanya apa Ramadan? Sebenarnya saya belum paham betul, tapi mungkin yang liberalisme itu filosofi hidup, kebebasan. Neoliberalisme itu bentuk daripada ekonominya liberalisme, dan kapitalisme itu bentuk daripada liberalisme tapi lebih ke sektor private. Gimana, Miss? Kok gimana sih? Maksud saya ada nggak? Ada apa? Salah nggak, Miss, maksudnya? Kan ada dua, kan ada ini, coba ya, hold on. Ini caranya stop presenting, and then window, this one. Kalian kan sudah belajar ada yang dimaksud dengan liberalism, ya kan? Kemudian ada yang dimaksud dengan neoliberalism, ada yang dimaksud dengan kapitalisme, ya enggak? Kemudian ada yang dimaksud dengan neoclassical economy. Nah, pertanyaan saya sangat sederhana. Bedanya liberalism dengan kapitalisme apa? Liberalisme, neoliberalisme, dan kapitalisme bedanya apa? Dan neoclassical economy itu apa? So what is the difference? Kan kalian sering mendengarkan berita, oh dia liberal kapitalis banget ya dia. Artinya apa itu? Maunya sendiri gitu, Miss. Ideologi. Kayak dia maunya sendiri aja gitu, Miss. Ya nggak sih, Miss?
Kok Kayak iya enggak sih? tanpa Jelasin dong. tanpa campur tangan orang lain gitu, Miss, kapitalis. Kapitalis tanpa campur tangan orang lain. Enggak. Jadi gini, kalau ingin memahami sesuatu itu kita coba lihat gini ya. Akar dari kapitalisme ini itu kan berasal dari kata capital. Ya kan? Nah, apa yang menjadi unsur dari kapital tersebut? Ada berapa yang menjadi unsur dari kapital? Apa sih yang disebut dengan kapital? Kayak yang kaya makin kaya, terus yang miskin bisa berubah jadi kaya, tapi nggak sekaya yang makin kaya gitu nggak sih, Miss? Yang lain? Apa yang dimaksud dengan kapital? Kapital itu kalau dalam bahasa sederhana disebut dengan modal. Apa yang dimaksud dengan modal? Harta, Miss. Harta. Iya. Fair enough. Yang lain? Tanah, Miss. Tanah. Good. Yang lain? Skill. Uang, Miss. Properti, Miss. Properti. Aset, Miss, aset. Properti. Emas, Miss. Emas. Yang lain? Lagi. Punya akses terhadap ekonomi. Punya akses terhadap ekonomi. Apalagi? Tenaga kerja. Tenaga kerja. Good. Yang lain? Anda pernah dengar nggak kata yang teori factor of production? Pernah, Miss. Ya. Jadi factor of production itu terbagi menjadi apa? Berapa unsur factor of production? Ada 4, Miss. Very good. Apa yang pertama? Faktor produksi alam. Keduanya ada tenaga kerja, modal, sama kewirausahaan. Alam. Kemudian Alam, tenaga kerja, kemudian modal, dan sama kewirausahaan. Oke. Alam ini biasa juga disamakan dengan land, tenaga kerja, labor, kemudian modal itu refers to capital, financial capital. Kemudian kewirausahaan itu refers to pada skill. Nah, paham kapitalisme itu artinya apa? Kalau kita lihat dari turunannya ini, kapitalisme itu berasal dari kapital itu kemudian berhubungan dengan faktor produksi. Ingat, Anda hanya bisa memproduksi sesuatu itu kalau Anda memiliki faktor produksi ini. Anda punya tanah itu Anda pakai untuk membangun pabrik. Kemudian di pabrik itu ada pekerja. Tanpa ada pekerja Anda bisa memproduksi sesuatu. Anda butuh kapital untuk membangun pabrik. Kemudian Anda harus punya skill, misalnya orang yang mampu, misalnya Anda mau bikin pabrik ban. Anda harus punya orang atau labor yang memiliki keterampilan untuk membuat ban tersebut dan punya orang yang punya jiwa bisnis. Nah, kalau misalnya itu kemudian ditarik kembali ke atas, ke kapitalisme ini, maka ini bisa dipahami seperti apa? Kalian sebagai anak ekonomi ilmu you are political science students under international relations. Kalau baca berita, kemudian ada yang mengatakan, oh dia liberal kapital banget, dia kapitalis banget. Apa artinya kapitalis itu? Kalau kita artikan sederhana, maka yang dimaksud dengan kapitalisme ini, right? Kapitalisme ini berarti kemampuan untuk menguasai semua ini. Ya, jadi paham kapitalisme itu adalah paham yang refers to pasar. Ya, kalau kita berbicara dengan kapitalisme, kita berbicara pada penguasaan unsur-unsur produksi atau penguasaan terhadap faktor-faktor produksi.
Siapa yang memiliki modal paling besar, siapa yang menguasai kapital paling besar, maka dialah yang berkuasa. Itu yang disebut dengan kapitalisme. Sekarang apa itu liberalisme? Bedanya, apa hubungannya nanti kalau kita tarik keterkaitan antara liberalisme dengan kapitalisme? Kalau saya katakan, oh dia liberalis kapital, apa artinya itu? Miss, kalau misalkan kayak melihat semuanya sebagai pasar yang tergantung dari seller dan buyer, itu bener nggak, Miss? Bisa. Bisa saja. Yang lain? Kalau mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, Miss. Iya, bisa. Itu adalah paham dari sistem ekonomi yang liberalis. Kalau dia liberalis kapital, liberalisme itu adalah paham yang liberal itu dari kata liberal. Liberal. Ism itu pahamnya. Jadi kalau kita berbicara tentang semua yang ada ism ini, kita berbicara tentang ideologi sebenarnya. Kita bicara tentang ideologi politik, bukan ideologi pasar ya. Jadi ideologi politik kapitalisme itu adalah ideologi politiknya pasar. Jadi pasar itu memiliki ideologi politik. Ideologi politiknya apa? Kapitalisme. Saya kalau jadi pengusaha, kalau saya ingin menguasai seluruh lahan, saya ingin menguasai tenaga kerja, saya ingin menguasai modal, saya ingin menguasai skill, wajar-wajar saja. Itu memang sifat alaminya. Nah, kalau dia dikaitkan dengan liberalisme, jadi liberalisme ini berasal dari dua kata, liberal dan ism. Liberal berarti bebas. Jadi bisa dipahami seperti apa? Ini yang mengambil mata kuliah ekonomi politik kemarin, ada yang bisa jelasin nggak? Kalau membuat manusia bebas dan sangat menghormati hak milik, Miss? Bisa, tapi penjelasannya yang lebih signifikan apa? Apa, Ramadan? Kalau kebebasan berpikir boleh nggak, Miss? Bisa, tapi kurang tepat. Filsafat nilai-nilai kehidupan dari kebebasan itu mesti. Liberalisme. Oke. Ronald, mana Ronald? Miss, Ya. kalau misalkan liberal itu dipahami sebagai ketika opini-opini itu bisa dapat diterima secara besar bagi masyarakat, terus masyarakat tersebut bisa melepaskan nilai-nilai tradisional, jadi pemikirannya tuh bebas gitu. Liberal. Oke, good. Yang lain? Bisa nggak, Miss, kalau kayak gitu? Bisa saja dipahami seperti itu. Tapi ada nggak yang bisa memberikan saya penjelasan yang secara tepat? Individu tahu apa yang terbaik untuk dirinya, sehingga orang lain itu tidak boleh menentukan apa yang harus, itu bisa nggak, Miss? Individu tahu apa yang terbaik bagi dirinya. Itu hubungannya dengan individualisme apa? Individualisme itu kan mengatakan bahwa I know the best for myself ya. Jadi individualisme itu bukan berarti dia egois. Jadi egois dengan individualisme itu berbeda. Sama dengan kalau saya mengartikan nanti, kayak kemarin di berita itu mengatakan kelompok anarkis yang membakar halte-halte busway. Anarkis itu tidak bisa diartikan sebagai orang yang merusak atau violent. Karena anarkisme itu, kalau kita baca paham anarkisme itu sebenarnya adalah kelompok orang-orang yang tidak percaya dengan word of order, nggak percaya dengan adanya aturan. Sama kalau saya berkata sekarang, bedanya individualisme dengan liberalisme. Jadi liberalisme itu apa? Liberalisme itu ditarik value-nya itu dari perspektif individualisme. Ya.
Jadi individualism ini dia yang tahu apa yang terbaik buat dirinya, therefore ya dia mengusung kebebasan atas diri individu. Kalau kita kemudian menggabungkannya liberalisme dengan kapitalisme, berarti kebebasan orang per orang atau perusahaan untuk bisa menguasai faktor-faktor produksi. Sekarang kita hubungkan lagi neoliberalisme. Apa itu neoliberalisme? Neoliberalisme itu adalah perkembangan nilai dari liberalisme. Pada prosesnya apa yang dimaksud dengan neoliberalisme? Menjunjung tinggi pasar, bahwa pasar tuh satu-satunya yang menjalankan roda ekonomi, Miss. Very good. Negara tidak boleh ikut campur dalam pasar juga. Sama negara tidak boleh mensubsidi barang-barang yang ada di pasar. Very good. Very good. Kalau ditarik hubungannya dengan kapitalisme apa kira-kira? Penjelasan logisnya. Itu nanti kalau model verbal test saya akan bertanya seperti itu ya. Ayo, siapa? Saya kasih Anda waktu 2 menit ya. Kalau Anda chatting dengan teman Anda, silahkan didiskusikan. Gimana? Ada yang sudah bisa memberikan saya jawaban? Miss, kalau kayak gini bener nggak, Miss? Kalau misalkan kapitalisme neoliberal itu berarti kayak ada kebebasan pada faktor perusahaan itu untuk menguasai faktor produksi, menguasai kapital. Terus kalau misalkan dari neoliberalnya itu kan ketika kondisi pasar itu bisa self-regulated, berarti si perusahaan ini bisa self-regulated, Miss. Jadi misalkan dia menentukan pengaturan harga itu dia bisa mengatur sendiri, dia tanpa intervensi dari pemerintah atau intervensi hal lainnya gitu, Miss. Bener nggak? Oke. It's alright. Logiknya bisa didapat, tapi ada yang lebih tepat nggak? Kalau Oke, misalnya baik, Miss. Open market competition, Miss. Open market competition. Oke, that's very good. Coba dijelaskan. Jadi kalau kita nyambungin gitu, Miss, liberalism, neolib sama kapitalism, dimana kan tadi kalau liberalism itu kan ada kebebasan setiap orang, individu, dan nggak hanya individu aja gitu. Jadi bisa perusahaan kayak gitu.
Dan kalau nyambungin sama neolib, di mana kan ada negara di sini, ada aktor yaitu negara. Nah, negara tuh kan nggak boleh intervensi, makanya pasarnya tuh harus bebas, harus open, nggak hanya kayak pasar yang kayak domestiknya aja gitu, yang luarnya juga. Makanya kayak ada market competition di mana pasar dari negara A dia bisa berkompetisi sama pasar dari negara B, dan kita juga nggak ngelupain dari si faktor-faktor produksi sendiri, di mana melihat pasar tuh harus punya kayak faktor-faktor produksi yang dibutuhkan tadi, Miss. Very good. Thank you, Alvin. Alvina, ada lagi yang lain? Febrina? Febrina tadi gimana? Sudah bagus sinyalnya? Apa sih? Widya? Mana Widya? Widyawati. Iya, Miss. Kalau menurut saya, keterkaitan si neoliberalisme dengan kapitalisme yang tadi itu, kan sebelumnya Kak itu mengatakan ada yang menjunjung tinggi pasar. Nah, pasar itu dia kan self-regulated, tidak boleh ada campur tangan dari pemerintah. Itu keterkaitan dengan kapitalis, kan kapitalis itu mereka yang menguasai atau si pemilik modal. Nah, pemilik modal ini nggak boleh pasar itu tidak boleh diintervensi oleh negara. Itu menurut saya keterkaitannya gitu, Miss. Oke, good. Oke, makasih ya atas jawabannya. Jadi, kalau kita berbicara tentang liberalisme, kita berbicara tentang perspektif individualisme. Jadi, objek dari liberalisme itu adalah individu. Ya, pahamnya itu liberalisme. Jadi individu itu punya pemahaman, pemahamannya itu liberalisme, objeknya adalah individualisme, jadi individual. Nah, kalau kita berbicara tentang pergerakan atau perubahan progres dari liberalisme ini menjadi neoliberalisme, maka dia menjadi kotak atau biasanya sering dipahami dengan neoliberal atau neoliberal, pemahaman liberal yang baru. Pemahaman liberal yang baru itu muncul setelah di awal abad 19. Neoliberal ini sebenarnya prinsip utamanya itu adalah grup atau korporasi. Ya, jadi kalau bedanya di korporasi, kalau di liberalisme dia sifatnya individu, karena yang dikejar pada saat itu masih kebebasan politik, maka neoliberalisme ini dia mengarah kepada grup atau korporasi. Jadi bukan lagi individu, tapi sekelompok grup dan korporasi. Kalau dia dikaitkan dengan kapitalisme, jadi kalau dia diturunkan lagi maknanya grup atau korporasi ini, maka dia menjadi pemahaman yang prefer private sector ya daripada public sector. Jadi mereka ingin terjadi kompetisi antara pemain usaha. Jadi mereka berpikir bahwa sektor-sektor industri itu atau ekonomi itu sebaiknya dikelola oleh private sector. Kenapa private sector? Karena private sector itu ada kompetisi di situ. Kalau public atau perusahaan yang dikuasai oleh negara atau state enterprises yang menguasai cabang-cabang usaha, maka tidak akan terjadi kompetisi. Kenapa? Karena kebijakannya tersenter atau terpusat pada negara. Nah, kalau kita tarik keterkaitan antara neoliberalisme menjadi kapitalisme, berarti korporasi ini diberikan kebebasan seluas-luasnya, berkompetisi untuk menguasai ini. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh dia neoliberal kapitalisme banget, berarti yang kita bahas adalah grup atau korporasi, company yang bersaing dalam pasar atau market competition,
yang dibebaskan untuk menguasai faktor-faktor ini. Nah, sekarang neoclassical economy. Nah, neoclassical economy itu apa? Karena dia tidak ada kata ism, ya, nggak ada kata ismnya, berarti dia bukanlah paham politik. Dia adalah mazhab dari ekonomi. Jadi dia adalah paham ekonomi ya. Kalau dia ism itu berarti dia adalah mazhab politik atau paham politik. Kalau dia neoclassical economy, maka dia merupakan pencabangan dari mazhab dalam ekonomi yang paling banyak didominasi oleh American School. Nah, apa inti utama dari neoclassical economy? Apa turunannya? Masih ingat nggak? Turunannya dari neoclassical economy. Intinya adalah apa inti dari neoclassical economy? Ayo. Ada yang bisa jawab? Ramadan? Saya masih sama pemahamannya sama kapitalisme, Miss, yang neoclassical economy. Kenapa, Ramadan? Saya ngerasa dia sama yang sama kapitalisme. Sama dengan kapitalisme. Oke. Yang lain? Miss, saya Alvin. Silakan, Alvin. Kalau ekonomi politik neoklasik itu ditekankan pada perilaku para penyelenggara negara, Miss, atau state actor, dan aktor dari kalangan masyarakat atau society actor. Terus baik dalam proses pengambilan kebijaksanaan publik maupun dalam implementasi kebijakan itu sendiri. Oke. Yang lain? Ada lagi nggak? Ini kalian nggak menjawab atau tidur atau gimana itu? Lagi mikir, Miss. Enggak tidur kok, Miss. Terus apa dong? Terus kalau nggak salah, ekonomi politik neoklasik itu dibagi menjadi dua kelompok, Miss. Yang pertama itu ada pendekatan terpusat ke masyarakat, terus yang kedua itu pendekatan terpusat ke negara. Jadi menurut Alvin, Ya. Jadi menurut Alvin ada ya? Ada yang terpusat ke masyarakat, sama ada yang terpusat ke negara. And center to the state. Iya. Yang pertama itu ada society-centered of approach sama state-centered approach. Ini neoclassical economy. Iya. Menurut siapa? Menurut Grindel tahun 1989. Ini neoclassical economy ya? Ya. Oke. Yang lain? Ada lagi? Ayo dong. Masa anak bakri cuman segitu? Caugi? Miss, mungkin kalau segi lebih mikronya persepsi pasar terhadap suatu barang itu mempengaruhi daripada supply and demand ya. Itu Bisa seperti itu, tapi yang lebih tepatnya apa? Apa sebenarnya yang dibahas ketika orang berbicara tentang neoklasik? Persepsi pasar modern kan, Miss. Oh, itu lebih panjang lagi nanti. Nanti kita harus definisikan dulu apa yang masuk dengan pasar. Pasar banyak, pasar modern, pasar tradisional, pasar online, pasar uang. Ayo, apa itu neoclassical economy? Intinya kalau bicara ekonomi, Miss, neoklasik.
Intinya belajar apa? Sorry, Aldan? Intinya bicara ekonomi. Kalau kalau Hmm. neoliberal sama yang liberalnya bicara politik. Iya, pasti. Tapi penjelasannya apa? Kalau di saya di catatan kemarin adanya itu Miss kayak ontologi epistemologinya. Oke, yang lain? Ini yang sudah mengambil mata kuliah saya berulang-ulang. Apa? Jadi ada yang disebut dengan neoclassical apa? Ada yang disebut dengan neoclassical ekonomi, ada yang disebut dengan classical liberalism. Kalian jangan mencampur-campurkannya ya. Atau sampai sekarang kalian masih bingung ya tentang itu semua? Atau cuma lupa? Kalau Anda baca tentang neoclassical economy ya, sebenarnya kalau Anda pahami yang disebut dengan neoclassical economy itu sama Anda sebenarnya membahas tentang buku ekonomi mikro, makro, dan mikro. Jadi kalau Anda baca bukunya Manq, kalau Anda baca bukunya Bed and Parkin, kalian itu sebenarnya membaca mazhab turunan teori dari neoclassical economy. Makanya semua menteri Indonesia yang belajar di Amerika Serikat itu mazhabnya pasti dia neoclassical economy. Jadi kalau ada yang mengatakan dia neoklasikalnya dia apa neoklasikal ekonomi banget itu Bu Sri Mulyani, benar nggak gitu kan? Kalau ditarik dari dia sekolahnya di mana, benar. Kenapa? Karena mazhab yang dipakai emang itu. Jadi ekonomi makro dan mikro. Esensi utama dari ekonomi makro dan mikro ini adalah hasil turunannya itu ya. Hasil turunannya itu adalah mazhab yang sering sekali dikenal dengan kata efisiensi. Maka kalau Anda dengar kebijakan pemerintah, itu terlalu sering Anda dengar itu subsidi tidak efisien, kebijakan ini tidak efisien, itu tidak efisien, alokasi subsidi gas 3 kilo tidak efisien. Kapan Anda mendengar kata tidak efisien, kalau kita berbicara tentang efisiensi, maka kita sebenarnya itu runutan teorinya itu diambil dari mazhab neoclassical ekonomi. Ya, sekarang kalau dia neoclassical ekonomi digabungkan dengan kapitalisme menjadi apa? Persaingan bebas bukan, Miss? Free market. Good. Very good. Ada lagi nggak? Persaingan harga. Good. Yang lain? Kalau neoclassical economy digabungkan dengan kapitalisme, apa yang terjadi? Pemerintah ngatur pasar. Pemerintah ngatur pasar. No. Sudah benar tadi. Kuncinya adalah free market. Kenapa harus free market? Karena dengan capital dan neoclassical economy ini, kalau misalnya dia diregulasi oleh pemerintah, pemerintah yang harus mengatakan bahwa, oh, kalian kalau mau mengimpor barang ke negara saya, boleh, tapi bayar ya pajak 30. Orang bebas nggak? Enggak. Jadi ada obstacle ketika melakukan kegiatan perdagangan tersebut atau bisnis tersebut. Nah, menurut neoclassical economy, pajak itu, ya, kemudian subsidi yang diberikan pemerintah ke masyarakat itu kan berasal dari penghasilan pajak. Ya menurut mereka itu tidak efisien. Kenapa tidak efisien? Karena mereka mengganggu lalu lintas bisnis. Nah, kalau dia dihubungkan dengan kapitalisme, maka intinya adalah perdagangan bebas, free trade.
Jadi ini refers to pada capital, refers to pada penguasaan faktor produksi digabungkan dengan classical economy kembali pada paham efisiensi, maka hasilnya adalah free market. Nah, kalau misalnya neoclassical economy, neoclassical economy digabungkan dengan ini neoliberalism, apa yang terjadi? Apa kira-kira yang terjadi? Monopoli pasar, Miss. Oligopoli pasar. Monopoli pasar. Monopoli pasar. Sebaliknya malah. Ayo, ada yang bisa berikan saya jawaban nggak? Yang neoclassical ekonomi digabung sama neoliberal, Miss. Kalau dia digabung mau jadi apa? Contohnya mungkin kayak korporasi yang jual barang yang sama gitu dalam satu market. Ingat ya, kembali lagi kepada turunan akhirnya ya. Turunan akhir dari ini kan ada efisiensi. Kemudian ada private sector, public sector. Kalau dia digabungkan neoclassical economy dengan neoclassical economy digabungkan dengan neoliberalism ini, maka dia hasilnya apa gitu? Dia akan menghasilkan bentuk paham itu seperti apa? Efisiensi, private sector, public sector. Yang dihasilkan adalah akan ada satu negara yang tidak percaya tentang adanya perusahaan yang dikuasai oleh negara. Jadi perusahaan itu semua akses terhadap kegiatan usaha itu diberikan kebebasan utamanya kepada sektor private. Jadi tidak ada lagi BUMN. Sekarang saya bertanya, apa contohnya di negara di dunia ini yang sama sekali tidak punya BUMN? Ada nggak? Ada nggak negara yang tidak sama sekali tidak memiliki BUMN? Amerika, Miss, mungkin. Yakin? Nah, soalnya kan dia sering investasi ke private sector, Miss. Yakin Anda nggak punya perusahaan? Setahu saya punya. Saya kurang info, Miss. Yang lain? Ayo, siapa yang bisa jawab? Korut, Miss. Korut. Korea Utara. Korea Utara itu justru malah semua BUMN. Secara prinsip, sepanjang ada intervensi negara, ya, sepanjang ada pemerintah, maka sepanjang itu kemungkinan besar akan tetap ada BUMN. Seperti misalnya perusahaan yang menyediakan bus sekolah, perusahaan yang menyediakan transportasi, perusahaan yang menyediakan sekolah, ya, di belahan negara di dunia ini, sepanjang ada kontrol dari pemerintah, ya, berarti sepanjang itu pula masih akan tetap ada yang disebut dengan public sector. Nah, ini yang diperjuangkan oleh libertarian, bahwa penggabungan neoclassical economy menjadi liberalism itu harus ada supaya private sector itulah yang menguasai, bukan public sector. Ini juga secara tidak langsung mengatakan bahwa kami nggak butuh negara, private sector aja. Karena ekonomi bisa berjalan kok tanpa adanya public sector.
Paham ya? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kelas untuk hari ini sampai di sini, karena di jam 1, saya undur aja ya, 1.15 ya, kita ada mata kuliah bisnis dan politik. Ada pertanyaan nggak? Kayaknya hari ini pendiam banget ya. Miss, kalau ini diupload di YouTube gak, Miss? Kenapa bingung ya? Iya, Kak, saya sempat ada beberapa yang kayak ketinggalan gitu, Miss. Terus saya koneksinya nggak bagus, jadi kayak ketinggalan gitu, Miss. Saya berpikir ya, kalau saya upload di YouTube seminarnya, ini kan the last week itu saya nggak upload ya. Saya pikir bahwa kalau saya upload itu mahasiswa jadi nggak datang kelas. Nggak apa-apa, Miss. Upload aja, Miss. Buat diulang. Iya, Miss. Buat diulang. Iya, buat diulang. Kita tetap belajar. Buat belajar aja. Upload aja, Miss. Saya telat. Catatnya kalian telat, Miss. Biar kita nggak diem pas lagi verbal, Miss. Oke, baik. Biar bisa Baik. diulang, Miss. Oke, saya upload ya. Sama dengan pertemuan minggu lalu ya. Terima kasih. Oke ya, sudah ya. Untuk hari ini kita ketemu lagi minggu depan untuk yang ambil kelas bisnis dan politik. Sampai ketemu di jam 1.15 ya. Oke, Miss. Terima kasih, Miss. Oke, Miss. Terima kasih ya. Miss. Terima kasih banyak.